Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin nama aku Anissa Miranda dengan NIM 230511208 dari Prodi PGSD. Hari ini aku mau ngebahas satu buku yang kayaknya hampir semua orang udah baca nggak sih? Nah, buku yang aku pegang ini adalah buku yang berjudul The Architecture of Love, ditulis oleh Ika Natasha dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka, utama pada tahun 2016. Buku ini memiliki tebal sebanyak 304 halaman. Terus jenis novel ini termasuk jenis fiksi ya. Ika Natasha lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1977, merupakan seorang penulis buku Indonesia. Dia memulai karir menulisnya sejak tahun 2006. Novel pertamanya adalah A Very Happy Wedding, dirilis pada tahun 2007. Novel ini menjadi editor Coach majalah Kompolit dan Indonesia tahun 2008. Dia juga masuk nominasi untuk kategori penulis muda berbakat dalam penghargaan sastra Katulistiwa di tahun yang sama. Thrift Tree dan Thrift Tree 2 adalah dua novel yang dia tulis sepenuhnya di Twitter. Pada 2013, ia mendirikan Litbox, perusahaan rintisan sastra yang bertujuan menyediakan buku-buku yang direkomendasikan kepada pembaca, membantu menulis agar tulisan mereka dibaca dan membantu penerbit memperkenalkan bakat baru. Dia adalah alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara tahun 2000. Novel The Architecture of Love adalah novel ke-8-nya. Buku ini menceritakan tentang Raya, adalah seorang penulis novel terkenal yang mengalami writer's block setelah bercerai dengan mantan suaminya Alam. Writer's block sendiri adalah keadaan di mana para penulis kehilangan kemampuan untuk menulis atau tidak menemukan ide baru untuk melanjutkan penulisan. Lalu ia pun pergi ke New York untuk mencari inspirasi cerita untuk buku terbarunya. Ketika Raya pergi ke pesta tahun baru bersama sahabatnya yang bernama Erin, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang memiliki perawakan tampan bernama River Yusuf. River sendiri adalah seorang arsitek yang memiliki perusahaannya sendiri di Indonesia. Setelah pertemuan itu, mereka jadi sering bertemu secara berkala. Raya dan River memiliki kepribadian yang hampir mirip. Mungkin karena itulah keduanya menjadi nyaman satu sama lain. Dari pertemuan-pertemuan itulah, River banyak mengajarkan hal baru pada Raya, termasuk bagaimana cara memandang New York dari sudut pandang yang berbeda. Pada akhirnya, Raya dan River saling jatuh cinta satu sama lain. Keduanya memiliki trauma yang mendalam dengan suatu hubungan, tapi dari itulah mereka saling melengkapi dan meyakini bahwa mereka layak untuk dicintai. Buku ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, dalam buku novel yang berjudul The Architecture of Love ini mempunyai kelebihan relevan, terus mengenai pemakaian bahasa yang mudah untuk dipahami. Berarti penulis tersebut mampu mengomunikasikan gagasan dan cerita menggunakan gaya bahasa yang demikian jelas dan sederhana, memudahkan bagi pembaca untuk mencerna semua nuansa yang perlu disampaikan. Kelebihan ini semua mempunyai pengaruh positif terpenting dalam memperluas pengetahuan dari si pembaca. Terbilang orang-orang yang barangkali memiliki penangkapan bahasa yang terbatas. Buku ini memperlihatkan nilai positif, terbilang pengajaran untuk pembaca supaya bisa sering menerima satu sama lain. Amanat ini terlihat lewat cerita yang mengilustrasikan kerjasama, keterbukaan, penghormatan terhadap perbedaan. Oleh sebab itu, buku ini tidak semata-mata bersifat menghibur, namun juga memberikan pengaruh baik dalam bentuk sikap dan nilai-nilai positif terhadap pembaca. Gambaran cerita yang terjadi di New York dalam buku ini
membagikan pengalaman yang sangat autentik bagi pembaca. Visualisasi keadaan kota dan kehidupan sehari-hari dengan jelas mendalam, menciptakan citra yang kuat serta memikat, sehingga si pembaca bisa merasakan keterlibatan dalam perjalanan karakter-karakter dalam cerita. Tambah lagi sketsa tokoh-tokoh yang ditampilkan dengan realisme tinggi menaikkan daya tarik buku ini, memberikan dimensi terhadap pengalaman pembaca dan memperbanyak imajinasi pembaca. Gambaran cerita yang terjadi di New York dalam buku ini membagikan pengalaman yang sangat autentik bagi pembaca. Visualisasi keadaan kota dan kehidupan sehari-hari dengan jelas dan mendalam menciptakan citra yang kuat serta memikat, sehingga si pembaca bisa merasakan keterlibatan dalam perjalanan karakter-karakter dalam cerita. Tambahan lagi, sketsa tokoh-tokoh yang ditampilkan dengan realisme tinggi menaikkan daya tarik buku ini, memberikan dimensi tambahan terhadap pengalaman membaca dan memperbanyak imajinasi pembaca. Lanjut, salah satu kekurangan yang bisa diketahui dalam buku novel The Architecture of Love ini ialah keseringan perubahan sudut pandang cerita yang sering berubah dari sudut pandang orang ketiga ke sudut pandang orang pertama. Keadaan ini bisa menyebabkan kebingungan di kalangan pembaca karena perubahan sudut pandang yang tiba-tiba mengganggu kelancaran pemahaman alur cerita. Tema utama dari novel ini ialah mengangkat tema percintaan. Pentingnya untuk saling menerima kekurangan dari diri kita dan pasangan dan semangat pantang menyerah. Dalam novel ini terdapat dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju dapat dibuktikan lewat penjelasan tentang River. Bisa melihat nama Raya tertulis di sampul depan buku yang sedang dipegang Mini. Dan itu saja langsung membuatnya semakin rindu kepada pemilik nama itu. Sedangkan pada alur mundurnya dapat dilihat dari kutipan ketika Raya mengingat mantan suaminya dulu dari mereka pacaran semasa SMA hingga memutuskan untuk bercerai, dan juga ketika River mengingat dengan kenangan bersama mendiang istrinya. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini ialah gaya bahasa naratif yang menggabungkan dengan unsur dialog dan deskripsi aksi dibuktikan dengan salah satu dari paragraf dalam novel ini dalam kutipan bukan jawaban River dengan singkat, lalu tiba-tiba menghentikan langkah. Ke atas deh. Dalam kutipan ini terdapat interaksi antara dua karakter, River dan lawan bicaranya. Kalimat bukan yang disampaikan secara singkat dan tegas oleh River menunjukkan ciri-ciri dari dialog. Lalu deskripsi aksi menghentikan langkah dan instruksi lihat ke atas deh memberikan dimensi visual pada adegan tersebut, menekankan sekali ada dialog. Tindakan karakter juga memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Sudut pandang dari novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, lalu latar tempat dari novel ini berada di kafe, rumah, villa, perpustakaan, sama toko buku. Lalu suasananya tuh ada gelisah, khawatir, gembira, sama sedih. Dan untuk latar waktunya tuh kebanyakan terjadi pada pagi dan siang hari. So, masuk dalam tokoh dan penokohan dalam cerita novel ini. Untuk Raya Richard, dia berkarakter pantang menyerah, introvert, drama baik. Lalu River Joseph itu lemah lembut, tegas, sama setia. Erin, support girl, setia kawan sama perhatian. Lalu Aga itu pandai bergaul, sama dia sedikit ekstrovert. Lalu Alam itu keras kepala sama egois. Andara itu percaya diri, perhatian, sama penyayang. Dari segi unsur ekonomi, Raya berasal dari keluarga yang berada. Nilai moralnya harus bisa mengikhlaskan
masa lalu dengan lapang dada. Dan sosialnya, Raya mempunyai orang-orang yang selalu bersama dengannya. Amanat, kita harus menjalani hidup dengan baik walau ditinggal oleh orang yang disayangi. Jadi, novel The Architecture of Love karya Ika Natasha memiliki plot cerita yang unik, yaitu kedua orang dewasa yang memiliki masa lalu menyedihkan dengan pasangannya masing-masing dibuat saling jatuh cinta untuk menyembuhkan trauma masa lalu satu sama lain. Latar cerita yang dijelaskan dengan cermat dan mendalam berhasil menumbuhkan semangat dan rasa penasaran yang intens pada pembaca. Masing-masing elemen yang diuraikan dengan teliti tidak sekedar menciptakan suasana yang hidup, akan tetapi juga membolehkan pembaca untuk benar-benar terlibat dalam dunia cerita. Detail-detail tersebut menjadi pemicu utama ketarikan mendorong pembaca untuk berharap melanjutkan kisah yang terbentuk dengan jelas. Selain menimbulkan semangat, latar cerita yang diperkaya dengan berbagai macam pengetahuan tentang tempat-tempat di New York memberikan dimensi tambahan pada pengalaman pembaca. Informasi yang disampaikan tidak hanya gambar visual pembaca mengenai lokasi-lokasi tersebut, akan tetapi juga membagikan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks dan mengendalikan latar cerita. Dengan demikian, pengetahuan yang didapat kan pembaca melalui latar cerita ini tidak hanya memberikan hiburan, melainkan juga menambahkan nilai dalam memahami nuansa dan keunikan tempat-tempat yang menjadi settingan cerita.